Tak restui hubungan putrinya dengan korban, Kabid Kesmas Dinkes NTT aniaya ASN Kemenkumham. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi NTT berinisial IMP kini terancam diproses hukum. IMP dilaporkan oleh korban Yohanes OJ Banase terkait dugaan tindak pidana penganiayaan. Pelaku IMP dilaporkan berdasarkan laporan polisi tertanggal 23 Desember tahun 2023 pukul 15.34 WITA. Paman korban, Doni Sigakole, mengatakan perbuatan pelaku terhadap keponakannya telah dilaporkan ke Polresta Kupang Kota dan sudah melakukan visum et repertum. Menurut Doni, pelaku yang merupakan seorang pejabat pemerintahan tidak pantas melakukan aksi preman terhadap keponakannya itu. Lanjut Doni, insiden itu terjadi di Jalan El Tari tepatnya di SPBU Fatululi, Kecamatan Ubobo, Kota Kupang pada Sabtu tanggal 23 Desember tahun 2023. Doni menerangkan, korban saat itu hendak mengisi BBM bersama saudaranya pada mobil pickup yang dikendarainya. Pelaku saat itu juga hendak mengisi BBM, namun tiba-tiba pelaku langsung menghampiri dan menganiaya korban. Selain menganiaya, pelaku pun mengeluarkan kata-kata ancaman kepada korban. Bukan itu saja, pelaku pun melontarkan kata makian serta penghinaan kepada keluarga korban. "Nanti saya akan cari orang bunuh kamu." Pelaku menyebut kalau keluarga korban tidak selevel dengan dia, ujar Doni menirukan pelaku. Atas kejadian tersebut, Doni meminta kepada pejabat Gubernur NTT agar memberikan sanksi dan tindakan sesuai dengan kode etik kepegawaian. Selain itu, Doni meminta ke Kapolda NTT dan Kapolresta Kupang Kota untuk segera memproses pelaku sesuai hukum yang berlaku dan tanpa ada yang ditutupi. "Kami akan selalu mengawal kasus ini," tegas Doni Sigakole yang merupakan pensiunan kepolisian Polresta Kupang ini. Saat dikonfirmasi Pos Kupang Selasa, tanggal 26 Desember tahun 2023, pelaku IMP membenarkan kejadian tersebut. Pelaku IMP menyebut jika kejadian penganiayaan tersebut terjadi karena ada masalah keluarga. IMP mengaku bahwa dirinya tidak menyetujui hubungan anak perempuannya dengan korban yang merupakan ASN Kemenkumham. Namun korban sering menghubungi anaknya sehingga kejadian itu spontan dilakukannya karena terbawa emosi. Menurut IMP, dirinya akan mengikuti setiap proses hukum yang ada. Pelaku IMP membantah bahwa dirinya melakukan penganiayaan terhadap korban. "Tidak ada penganiayaan, waktu itu saya cuma dorong dia dan itu karena emosi sesaat saja," tambahnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.